Таким образом, планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза, причем непосредственно у наших границ. Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие компаньоны сделали ставку, будет неизбежным. Дальнейшему развитию нашей практической кооперации, конечно же, мешает откровенная русофобская политика, которую проводит Вашингтон и евросоюзовский Брюссель, которая предполагает безудержное наращивание санкций без здравого анализа их последствий для самих стран, которые эти санкции вводят. Ну и, безусловно, мы не заинтересованы в том, чтобы подобного рода вещи мешали нашему сотрудничеству. И будем искать и находить решения, которые сделают наше взаимодействие во всех областях независимым от подобного рода капризов и попыток наказания, так сказать. Diese Turbine jederzeit einsetzbar ist und dass sie genutzt werden kann. Es steht nichts ihrem Weitertransport nach Russland entgegen, außer dass die russischen Abnehmer mitteilen müssen, dass sie die Turbine auch haben wollen und die notwendigen Auskünfte für den Zolltransport nach Russland geben. Alle anderen Genehmigungen liegen vor. Нам были даны обещания не продвигать инфраструктуру блока НАТО на восток ни на 1 дюйм. Всем это хорошо известно. Сегодня мы видим, где находится НАТО. Польша, Румыния, страны Прибалтики. Сказали одно, сделали другое. Как у нас говорят в народе, кинули. Ну, просто обманули. Ладно, хорошо. Eropa terbelah, negara ini tuntut sanksi untuk Rusia dicabut. Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban mengatakan bahwa sanksi terhadap Rusia yang dijatuhkan oleh Uni Eropa harus dibatalkan. Hal ini disampaikannya kepada partainya yang berkuasa, Fidesz. Orban beralasan bahwa sanksi UE telah menaikkan harga gas dan inflasi, yang menyebut bila sanksi dicabut, harga gas akan segera turun 50% hingga inflasi juga akan turun. Tanpa sanksi, Eropa dapat memperoleh kembali kekuatan dan dapat menghindari resesi yang mengancam. Sanksi lebih merugikan Eropa daripada Rusia, ujarnya dikutip Reuters Kamis 22 September 2022. Sementara itu, di akun Facebooknya, Orban juga kembali mengulangi pandangannya dengan menyatakan bahwa sanksi Brussels telah mendorong Eropa ke dalam krisis energi. Orban sendiri merupakan figur politik sayap kanan yang cukup populer di Eropa. Dalam konflik UE dengan Rusia terkait Ukraina, Orban mengatakan bahwa sebagian besar negara dunia jelas tidak mendukung AS dan benua biru dalam hal Ukraina. Sangat mungkin bahwa perang inilah yang secara demonstratif akan mengakhiri supremasi Barat. Di sisi lain, kekuatan non-UE sudah mendapat manfaat dari situasi tersebut, jelasnya. Pada bulan Juli lalu, Orban juga pernah menegaskan UE telah menembak dirinya sendiri di paru-paru dengan sanksi ekonomi yang dipertimbangkan dengan buruk terhadap Rusia. Bom waktu, ekonomi Eropa pertaruhan besar di tengah krisis. Krisis energi yang menghantam Eropa telah memaksa sejumlah negara untuk mengambil kebijakan khusus demi melindungi perekonomian dalam negeri yang kian terancam. Sejak Rusia menyerang Ukraina pada Februari lalu, harga energi terus melonjak dan beberapa kali mengukir rekor tertinggi. Hal itu membuat negara-negara Eropa yang kebanyakan tak memiliki sumber daya energi kelapagan. Melansir IFP Kamis 22 September 2022, ratusan miliar euro terus dikucurkan untuk mengantisipasi kelangkaan energi, yang salah satunya disebabkan pemotongan pasokan gas dari Rusia, sumber utama energi Eropa sejauh ini. Pemerintah telah habis-habisan mulai dari membatasi harga gas dan listrik hingga menyelamatkan perusahaan energi yang kesulitan dan memberikan bantuan langsung kepada rumah tangga. Pengeluaran publik terus berlanjut meskipun negara-negara di Uni Eropa telah mengumpulkan segunung utang baru untuk menyelamatkan ekonomi mereka dari dampak pandemi COVID-19 pada 2020. Alhasil, kucuran dana ratusan miliar euro tersebut membuat inflasi melonjak, meningkatkan biaya hidup dan memicu kekhawatiran resesi. Italia misalnya setelah mengumumkan dana 14 miliar euro atau 205,8 triliun rupiah dalam langkah-langkah baru minggu lalu. Perdana Menteri Mario Draghi menuturkan bahwa hal itu menempatkan Italia di antara negara-negara yang paling banyak menghabiskan uang di Eropa.
Institut Bruegel, sebuah lembaga think tank yang berbasis di Brussels yang melacak pengeluaran krisis energi oleh pemerintah Uni Eropa, menempatkan Italia sebagai pemboros terbesar kedua di Eropa setelah Jerman. Roma telah mengalokasikan 59,2 miliar euro atau 870,24 triliun rupiah sejak September 2021 untuk melindungi rumah tangga dan bisnis dari kenaikan harga energi, yang menyumbang 3,3% dari produk domestik brutonya. Jerman berada di puncak daftar dengan 100,2 miliar euro atau 1.472,94 triliun rupiah, sekitar 2,8% dari PDB-nya. Adapun negara itu terpukul keras oleh ketergantungannya yang besar pada pasokan gas Rusia, yang telah berkurang karena dugaan pembalasan atas sanksi barat terhadap Moskow. Perancis, yang melindungi konsumen dari kenaikan harga gas dan listrik pada awal November, menempati urutan ketiga dengan 53,6 miliar euro atau setara dengan 787,92 triliun rupiah yang dialokasikan sejauh ini, mewakili 2,2% dari PDB. Pengeluaran meroket. Secara keseluruhan, negara-negara Uni Eropa sejauh ini telah menyiapkan 314 miliar euro atau setara dengan 4.615,8 triliun rupiah sejak September 2021. Jumlah ini akan meningkat karena harga energi tetap tinggi, kata Simon Tagliapietra, seorang rekan senior di Bruegel kepada IFP. Tagihan energi keluarga Eropa pada umumnya bisa mencapai 500 euro per bulan awal tahun depan, dibandingkan 160 euro pada 2021, menurut Bank Investasi AS Goldman Sachs. Langkah-langkah untuk membantu konsumen berkisar dari pajak khusus atas keuntungan terlebih di Italia hingga membekukan harga energi di Perancis dan subsidi transportasi umum di Jerman. Namun pengeluaran tersebut mengikuti respon pandemi yang meningkatkan utang publik yang pada kuartal pertama menyumbang 189% dari PDB Yunani, 153% di Italia, 127% di Portugal, 118% di Spanyol, dan 114% di Perancis. Awalnya dirancang sebagai tanggapan sementara terhadap apa yang seharusnya menjadi masalah sementara, langkah-langkah ini telah menggelembungkan dan menjadi struktural. Ini jelas tidak berkelanjutan. Dari perspektif keuangan publik, penting bahwa pemerintah berupaya untuk memfokuskan tindakan ini pada rumah tangga dan bisnis yang paling rentan sebanyak mungkin. Reformasi anggaran. Adapun pengeluaran yang lebih tinggi datang karena biaya pinjaman meningkat. Bank Sentral Eropa menaikkan suku bunganya untuk pertama kalinya dalam lebih dari 1 dekade pada bulan Juli untuk memerangi inflasi yang tak terkendali yang telah didorong oleh lonjakan harga energi. Imbas hasil pada obligasi negara Prancis 10 tahun pun mencapai level tertinggi 8 tahun sebesar 2,5% pada hari Selasa. Sementara Jerman sekarang membayar bunga 1,8% setelah mengalami tingkat negatif pada awal tahun. Sementara itu, tarif yang dibebankan ke Italia telah 4 kali lipat dari 1% awal tahun ini menjadi 4%, menghidupkan kembali momok krisis hutang yang mengancam zona euro 1 dekade lalu.